Enggak sih Bu, ini lagi kerja aja dikit. Oh, saya nggak mengganggu nih. Enggak kok. Ya. Akhir-akhir ini nih Bu Mega kenapa kalau di kantor tuh di ruang guru jarang sekali ngobrol-ngobrol gitu waktu istirahat, kan saya kangen ke Bu Mega tuh, kenapa ya? Sebenarnya saya tuh lagi ada yang dipikirin Bu, tapi saya juga malu gitu mau ngobrol, mau ceritanya ke siapa. Jadi Bu Mega itu punya sesuatu yang lagi dipikirkan gitu ya. Kalau boleh ini nih, boleh cerita, kalau Bu Meganya tidak keberatan, boleh sekali saya mau mendengar cerita-cerita dari Bu Mega gitu ya, kalau tidak berkeberatan. Apakah Bu Mega mau menceritakannya pada saya? Sebenarnya saya mau cerita sih Ibu, tapi tadinya saya bingung kan mau cerita ke siapa. Tapi sekarang karena Ibu juga mau mendengarkan ceritanya, boleh kalau saya cerita ke Ibu. Nah, kita ngobrolnya mau di sini atau di mana ya? Tapi kayaknya kalau di sini takut kedengaran sama yang lain, gak enak. Kayaknya cari yang agak sepi ya Bu. Ya, kita kemana? Baiknya ke arah sana mungkin ya? Boleh, boleh. Ya udah, kita jalan dulu. Ya, di sini aja ya Bu ya? Iya, boleh. Ya, kalau di sana kan mungkin agak ramai. Iya. Bu Mega, waktu luang ini kita gunakan saja sepertinya untuk kita bercerita lah, ngobrol-ngobrol sebentar. Apakah setelah kita bercerita pada hari ini mungkin Bu Mega tuh punya tujuan yang ingin dicapai Bu Mega, atau mungkin ada yang bisa saya bantu gitulah tentang apa yang telah dipikirkan oleh Bu Mega pada hari ini. Jadi sebenarnya yang menjadi pikiran saya belakangan ini tuh ya tentang pembelajaran ini ya Bu. Kan sekarang dalam kondisi COVID, termasuk saya juga kan ini masih fresh graduate gitu ya, baru banget lulus. Terus alhamdulillah sekarang bisa ngajar di sini. Cuma ya itu kondisinya kan beda. Sekarang tuh ngajarnya daring. Nah, saya tuh sebagai orang yang baru di dunia pendidikannya gitu, sebagai guru tentunya saya tuh masih kaget, saya masih bingung. Bingungnya kenapa? Karena ya kondisi kayak gini tuh bikin saya harus putar otak nih, gimana caranya membuat media pembelajaran yang menarik untuk anak, terus gimana caranya menumbuhkan motivasi anak untuk belajar. Nah, saya tuh masih bingung di situnya. Sedangkan sekarang misalkan mau bertanya ke guru yang lain, takut juga karena kan yang lain punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi ya itu mungkin saya kurangnya saya itu memendam permasalahannya sendirian. Baik-baik. Lagi ya, Ibu tuh bingung dengan caranya bagaimana gitu Bu, ke anak supaya anak itu lebih termotivasi gitu belajar ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu setelah Ibu merasa bingung gitu. Nah, ada lagi nggak selain Ibu ingin mengetahui apakah solusi dari permasalahan Ibu ini, apalagi itu apa yang ingin Ibu ketahui atau yang Ibu harapkan, mungkin ada lagi nggak? Sebenarnya kalau yang diharapkan itu banyak ya, tentunya salah satunya misalkan respon baik dari anak-anak, kemudian dari peran pendukung dari orang tuanya karena sekarang pembelajarannya jarak jauh. Namun itu tadi karena kita terbatas akan pembelajaran tatap muka, jadi sulit juga untuk kita mengarahkan karena yang namanya pengarahan daring gitu ya melalui gadget itu susah untuk menyampaikan inti yang kita sampaikan ke anak, karena terkadang anak juga kan butuh motivasi belajarnya itu dukungan dari orang tua misalnya kalau di rumah. Kalau dengan gurunya hanya berupa dari gadget aja, ya susah anak untuk nerimanya gitu. Baik. Jadi dilemanya itu karena kita itu daring ya Bu ya, belajar seperti ini kan butuh kerjasama juga antara kita dengan orang tua di rumah. Nah, sepertinya permasalahan Ibu ini sudah mulai terlihat, dan kira-kira bolehkah saya mengetahui secara jelasnya lagi Bu tentang permasalahan Ibu itu, khususnya anak yang kurang termotivasi dalam belajarnya Bu, seperti apa nih kira-kira kalau Ibu menemukan masalahnya di kelas itu, seperti apa yang Ibu rasakan? Jadi setiap pembelajaran misalkan ya kan saya itu biasanya mengirim materi gitu berupa pembelajarannya, baik itu video misalkan, kemudian animasi, PDF dan lain sebagainya. Nah, anak itu kurang responsif. Jadi
misalkan mereka membaca tapi mereka tidak mempelajarinya, tidak mengerjakan tugasnya, bahkan mereka tidak mau bertanya atas apa yang tidak mereka pahami. Nah dari situ kan kita juga susah sebagai pendidik, masa sih harus kita kejar-kejar terus anaknya, kan takutnya nanti si anak juga punya kesan yang kurang baik terhadap mata pelajaran tersebut. Nah akhirnya ya saya coba sedikit demi sedikit untuk membuat media pembelajarannya yang mungkin masih aneh untuk mereka, jadi mereka punya sedikit rasa penasaran terhadap media tersebut. Nah tapi ya masih sekarang masih dibilang masih sedikit gitu respon dari mereka, cuma sudah mulai meningkat dari yang sebelumnya. Bagus sih. Kalau saya lihat dari penuturan ibu tadi, ibu telah melakukan upaya-upaya agar anak itu lebih termotivasi dengan pelajaran yang ibu lakukan. Nah, baik itu secara materi diperbaiki, mungkin ya di konten materinya diperbaiki, media-medianya udah ibu gali sedemikian rupa, dan ibu tadi sudah ada peningkatan ya dengan anak-anak, respon anak yang lebih baik lagi. Itu merupakan hal yang luar biasa sih, saya kagum dengan ibu karena ibu sudah mengantisipasinya dari sejak awal gitu supaya anak itu lebih termotivasi. Nah kemudian tadi sempat ibu katakan bahwa anak itu di rumah itu kan tidak terkendali ya Bu ya, karena jauh dengan kita sulit menjangkaunya. Nah mungkin permasalahan yang seperti anak alami sekarang ini nih Bu, bisa ibu ceritakan di rumah ibu seperti apa ya kalau anak-anak sedang belajar daring itu tuh kayaknya anak itu mulai resah atau gimana ya Bu ya? Nah sebagai mahasiswa juga, tadinya kan saya kurang lebih 1 semester mengalami pembelajaran daring. Nah yang kami rasakan itu sebenarnya ya bosan gitu. Bosannya kenapa? Karena ya kita tidak bisa berinteraksi dengan teman, dengan guru. Kita terbatas hanya ada di ruang lingkup itu saja gitu ya. Di rumah kan gitu, hanya di rumah saja. Nah, itu sebenarnya sangat berpengaruh terhadap motivasi anak. Jadi seperti kita juga kesannya itu bosan karena hanya bergelut dengan gadget. Entah itu handphone, misalkan tablet atau laptop. Jadi itu saja kegiatannya sehari-hari. Jadi memang pembelajaran itu harus terbangun atas interaksi, baik itu dengan teman sebaya, dengan guru maupun orang tua. Sedangkan sekarang di rumah saja kan orang tua mungkin tetap bekerja gitu ya. Jadi anak itu perhatian dari guru tidak didapatkan, dari orang tua juga mungkin kurang, dan dari teman-teman juga tidak ada gitu. Betul sekali Bu. Ucapan ini memang sangat prihatin ya Bu ya dengan kondisi sekarang ini, karena anak itu sebetulnya sisi lain itu butuh perhatian kita, orang tua juga di rumahnya. Sedangkan kalau di rumah itu orang tua kan kadang yang bekerja lah gitu ya, anak cenderung sendiri, itu asik sendiri, maka ya itulah hasilnya tidak maksimal itu ya Bu yang dikatakan Ibu. Maka kondisi seperti itu terjadi gitu. Nah mungkin dari pembicaraan kita ini saya dapat menyimpulkan ya Bu ya, ketika pembelajaran seperti daring ini ibu itu merasa mungkin sedikit kesulitan dan anak-anak tersebut kurang termotivasi karena kita jaraknya juga seperti ini gitunya. Pembelajaran secara daring ini merupakan pembelajaran yang baru buat anak-anak kita ya Bu ya. Jadi penyebabnya mungkin ibu sudah mengetahui. Nah untuk beberapa hari yang akan datang atau beberapa hari ke depan, kira-kira nih ibu akan melakukan atau hal perbaikan atau perencanaan ke depannya, nah seperti apa yang akan ibu lakukan? Kalau untuk kedepannya pastinya saya juga akan tetap terus belajar ya, untuk meningkatkan skill saya dalam mengajar, kemudian apa saja yang saya tampilkan untuk anak-anak, karena itu tadi dari bekal materi yang saya miliki nantinya sedikit banyak pasti akan mengubah sistem pembelajaran yang akan saya tampilkan nanti ke anak-anak. Dan ibu bilang tadi akan menambah wawasan atau keterampilan ya dalam menguasai atau berhadapan dengan anak secara daring atau secara tidak langsung. Nah bagus yang akan ibu lakukan itu luar biasa, karena kalau guru itu kan tidak stand di situ ya Bu ya. Kalau udah lulus udah dapat ilmunya, saya nggak belajar, justru ibu mau belajar lagi, menggali ilmu lagi. Nah ini suatu hal yang
menarik menurut saya, karena guru itu perlu belajar dan belajar supaya dirinya itu lebih baik lagi gitu. Terutama untuk melayani anak-anak kita yang bervariasi ya Bu ya, dari segi belajarnya juga bervariasi, kemungkinan readiness-nya juga kesiapannya bervariasi. Nah ini mungkin komitmen ya Bu ya, kita setelah Ibu mengetahui perencanaan yang akan dilakukan ke depannya nih, Ibu tuh wah ini betul ya akan merencanakan hal-hal yang akan memajukan diri Ibu sendiri. Mungkin kalau pengetahuannya lebih banyak lagi, nah, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan tadi perencanaan yang tadi tuh, apa tuh komitmennya? Komitmennya ya tentunya saya harus berjanji ke diri saya sendiri terlebih dahulu. Jadi yang penting kalau udah ada niat, kalau sudah ada niat dan keinginan, setidaknya kalau kita lakukan kita punya pahala gitu ya dari Allah. Kemudian nanti pahala kita juga akan terus mengalir ketika ilmu yang kita sampaikan diterima dan diserap dengan baik oleh anak-anak. Nah, untuk Ibu laksanakan dengan baik itu kan tadi ya mulia sekali, karena guru itu memang luar biasa, harus mengajar ilmu kita diberikan ke anak-anak itu tujuannya kita sangat mulia ya Bu ya, untuk mencerdaskan anak-anak kita. Nah, komitmen Ibu itu supaya komitmen Ibu itu tetap dilaksanakan, jaga dengan baik. Nah, siapa saja sih yang dapat Ibu ajak atau seseorang yang Ibu ajak untuk supaya komitmen Ibu itu dilaksanakan gitu? Adakah seseorang yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen ini? Ya tentunya mungkin guru-guru di sini juga sedikit demi sedikit harus kita ajak ya Ibu, meskipun mungkin ajakannya secara tidak langsung, karena kan saya juga di sini terhitung masih baru gitu ya. Kalau misalkan asal tunjukkan itu nggak mungkin gitu, karena di sini banyak guru-guru saya juga. Yang penting kita sudah mau mengutarakannya, misalkan menjelaskannya, nanti kan pasti setidaknya ada nih yang punya perasaan, oh iya benar juga harus kayak gitu menggali potensi dalam diri lagi di gurunya. Jadi nanti itu sedikit demi sedikit akan menjadi komitmen juga untuk guru-guru lain mungkin dalam meningkatkan kualitas dirinya dalam mengajar. Jadi kalau ditunjuk secara tidak langsung mungkin merasa nggak enak mungkin ya Bu ya. Gitu. Jadi pengontrolannya ada pada diri sendiri dulu gitu kan gitu ya. Mungkin saya sendiri sih sangguplah bersedia sebetulnya. Ibu sendiri akan ikut kalau memang dibutuhkan ya untuk Bu Mega ini untuk menjaga komitmen, bolehlah Ibu juga ikut membantu. Saya dukung apa yang Ibu Mega lakukan sepertinya gitu ya. Bagus sekali, karena ini suatu hal yang sulit ya Bu ya untuk komitmen ini, karena merupakan hal terus kontinu dilakukan gitu ya. Untuk peningkatan diri ini tidak hanya sekali gitu, karena masalah itu akan berkembang sedemikian rupa sesuai dengan anak gitu ya. Nah, pertemuan kita ini mungkin Bu ya bermanfaat, mudah-mudahan ya Bu ya bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya juga gitu banyak belajar dari Ibu nih. Ibu kan masih fresh belajar, masih kemarin tuh mendapatkan ilmu-ilmu yang baru didapat, dan kelihatannya Ibu tuh teknologinya udah bagus gitu ke anak-anak dalam mengajar. Nah, ini juga pembelajaran buat saya. Nah, pertemuan ini mungkin sudah cukup ya Bu ya, karena kita harus ikhlas lagi ya. Karena walaupun kita punya tugas ya Bu ya, kewajiban untuk mengajar, nah itu kewajiban kita yang utama. Nah, apakah Ibu mau ke kelas yang sebelah sana atau bagaimana Bu? Saya kebetulan kelasnya kan masih daring, cuman buku saya masih di sana ketinggalan. Ya saya juga mau ke sana, tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya ke Ibu, karena Ibu sudah mau membantu atas komitmen yang ingin saya bangun. Jadi nanti kita bisa membangun komitmen itu bersama-sama untuk nanti. Kembali baik-baik. Saya juga senang sama Ibu tuh yang muda, yang selain muda itu masih semangat gitu kelihatannya. Kayaknya harus ketularan semangatnya nih. Amin. Karena mungkin suatu hal yang saling, apabila kebaikan itu dipertahankan, bisa terus dijaga komitmen tadi. Nah, insya Allah sekolah kita akan berhasil. Amin. Terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih banyak lagi ya di lain kesempatan, dan jangan lupa kalau besok mah kita ngumpulnya di sana aja lah, di ruang guru ya dengan yang lain. Ya, udah Ibu, ayo ya.